Jiwa yang terpilih. Keheningan yang Anda alami saat ini dari anggota keluarga tertentu bukanlah seperti yang Anda bayangkan. Izinkan saya menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di alam tak kasat mata, sementara Anda duduk di sini bertanya-tanya, musik mengalun, mengapa mereka tiba-tiba terdiam? Sebuah pergeseran besar telah terjadi dalam atmosfer energi yang mengelilingi garis keturunan Anda. Mereka yang memperlakukan Anda dengan buruk selama bertahun-tahun, kini berada dalam keadaan sangat terkejut. Keheningan itu bukanlah ketidakpedulian. Jarak itu bukanlah penolakan. Apa yang sedang Anda saksikan adalah gaung dari mereka yang baru saja menyadari bahwa mereka telah berperang melawan jiwa yang salah. Dan kini, mereka gentar menghadapi konsekuensinya. Saya berbicara langsung kepada Anda yang terus-menerus memeriksa ponsel minggu ini, bingung mengapa serangan yang biasanya terjadi kini berhenti. Anda yang kebingungan, karena mereka yang biasanya tak sabar untuk mengkritik Anda tiba-tiba bungkam 1000 bahasa. Anda mungkin menafsirkan keheningan ini sebagai bukti bahwa mereka tidak peduli. Namun, Anda perlu memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik layar kehidupan ini. Bagian 1. Tabir ilusi yang tersingkap. Mereka terdiam bukan karena mereka telah melangkah pergi. Mereka terdiam karena lumpuh oleh rasa segan pada keadilan semesta yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Semesta telah menyingkap tabir ilusi dan memaksa mereka untuk melihat dengan mata batin apa yang telah mereka perbuat kepada Anda selama ini. Pemandangan dari tindakan mereka sendiri telah membuat mereka tak bisa berkata-kata dan terguncang hingga ke relung jiwa. Sesungguhnya, mereka tidak bisa berhenti memikirkan Anda, dan hal itu menggerogoti pikiran mereka. Banyak dari mereka mengalami mimpi dan gelisah, di mana mereka melihat diri mereka dari sudut pandang Anda. Semesta sedang membuat mereka merasakan bagaimana rasanya berada di pihak yang menerima sikap dingin, pengucilan, dan komentar pasif-agresif mereka yang disamarkan sebagai kepedulian. Bagian 2. Gema Karma dan ingatan masa lalu. Beberapa dari mereka terbangun pada pukul 3 pagi, dengan wajah Anda di benak mereka, dan beban kesadaran yang menekan dada, membuat mereka sulit bernapas. Hukum keselarasan alam sedang memutar ulang momen-momen spesifik dengan sangat jelas. Saat mereka tertawa ketika seseorang melontarkan komentar tajam tentang Anda di meja makan, dan Anda hanya duduk terdiam menahannya. Saat mereka melihat Anda membutuhkan bantuan, namun mereka sengaja berpaling karena membantu Anda berarti harus melawan arus kesepakatan keluarga. Saat perayaan tiba, di mana mereka menghabiskan banyak uang untuk hadiah bagi orang lain, namun dengan sengaja melupakan Anda, atau memberi Anda sesuatu yang jelas-jelas tak dipikirkan dengan baik. Semesta membuat mereka merasakan apa yang Anda rasakan di momen-momen itu. Mereka diberi tegukan dari rasa isolasi, penolakan, dan luka sayatan tak kasat mata dari senyuman serta anggukan yang mengiris Anda begitu dalam. Beberapa dari mereka kini mengalami gejala fisik. Kecemasan tak beralasan yang muncul tiba-tiba. Dada yang terasa sesak saat memikirkan Anda. Kegelisahan yang tak kunjung reda. Ini bukanlah gejala acak. Ini adalah respons tubuh mereka terhadap tekanan karma yang menuntut pertanggungjawaban dari jiwa mereka. Ingatan masa lalu tiba-tiba membanjiri mereka, namun kali ini mereka melihatnya melalui lensa yang sama sekali berbeda. Mereka menyadari betapa kejamnya tindakan mereka. Tabir telah terkoyak, dan mereka tidak bisa mengabaikan apa yang kini mereka lihat. Bagian 3, Anda adalah sang cermin. Inilah yang diungkapkan oleh intuisi murni mengenai situasi spesifik yang sedang Anda alami saat ini. Dan saya ingin Anda mendengarkannya dengan hati yang sangat tenang. Anda tidak pernah menjadi masalah seperti yang selama ini mereka tuduhkan. Selama ini mungkin Anda dibuat merasa seolah-olah Anda adalah sumber konflik. Seolah-olah kehadiran Anda selalu membawa ketegangan. Seolah-olah Anda adalah orang yang terlalu sensitif, terlalu berbeda, atau terlalu sulit dipahami. Namun kebenarannya bukan itu. Kebenarannya jauh lebih sederhana, dan sekaligus jauh lebih dalam. Anda adalah sang cermin. Setiap kali Anda melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan, kehadiran Anda membawa sesuatu yang tidak semua orang siap untuk hadapi. Anda memantulkan kembali sesuatu yang tersembunyi di dalam diri mereka. Tanpa Anda sadari, energi kesadaran yang Anda bawa bertindak seperti cermin. Ia memantulkan kembali segala sesuatu yang retak di dalam hati mereka. Segala sesuatu yang belum sembuh. Segala sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Dan hal yang paling menarik adalah ini. Anda bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Anda tidak perlu menunjuk kesalahan mereka. Anda tidak perlu memberi ceramah. Anda tidak perlu mempermalukan siapapun. Seringkali, hanya dengan menjadi diri Anda sendiri, cermin itu sudah bekerja. Cahaya kesadaran memiliki sifat yang sangat alami. Ketika ia hadir, ia secara otomatis menyingkap apa yang sebelumnya tersembunyi. Seperti lampu yang dinyalakan di ruangan gelap. Lampu itu tidak memaksa apapun. Ia hanya menyala. Namun begitu ia menyala, segala sesuatu di ruangan itu menjadi terlihat dengan jelas. Dan tidak semua orang merasa nyaman ketika kebenaran mulai terlihat. Bagi sebagian orang, menghadapi luka batin mereka sendiri adalah hal yang sangat menakutkan. Mengakui kecemburuan yang mereka simpan. Mengakui rasa tidak aman yang selama ini mereka tutupi. Mengakui kepalsuan yang pernah mereka gunakan untuk menjaga citra diri. Semua itu membutuhkan keberanian yang besar. Dan ketika seseorang belum siap untuk menghadapi dirinya sendiri, mereka sering memilih jalan yang jauh lebih mudah. Mereka mencoba menghancurkan sang cermin. Coba pikirkan sejenak tentang sesuatu yang sangat sederhana. Apa yang biasanya dilakukan seseorang ketika mereka tiba-tiba melihat pantulan diri mereka di cermin, dan mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat? Jarang sekali seseorang berkata, "Terima kasih, cermin, karena telah menunjukkan kebenaran."
Sebaliknya, reaksi yang sering muncul adalah ketidaknyamanan. Orang bisa menjadi marah, mereka bisa menghindari cermin itu, mereka bisa menutupinya, atau bahkan menyingkirkannya dari ruangan. Bukan karena cermin itu salah, tetapi karena cermin itu menunjukkan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dalam hubungan Anda dengan mereka. Tanpa Anda sadari, kehadiran Anda memantulkan banyak hal. Ia memantulkan kecemburuan yang selama ini mereka sembunyikan. Ia memantulkan rasa tidak aman yang selama ini mereka tutupi dengan sikap superior. Ia memantulkan kurangnya keikhlasan batin yang selama ini mereka sembunyikan di balik kata-kata manis. Dan yang paling sulit bagi mereka, Anda memantulkan kepalsuan yang mereka gunakan untuk mempertahankan citra diri mereka. Ketika seseorang melihat bayangan seperti itu, mereka memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah melihat ke dalam diri mereka sendiri, mengakui luka yang ada, memohon perubahan, meminta transformasi dari Sang Pencipta. Namun pilihan itu membutuhkan kerendahan hati yang besar, dan tidak semua orang siap untuk melakukannya. Pilihan kedua jauh lebih mudah. Alih-alih menghadapi bayangan mereka sendiri, mereka mencoba menghilangkan cermin yang memantulkannya. Dan disitulah Anda menjadi target mereka. Mereka mulai meminggirkan Anda. Mereka mencoba merusak reputasi Anda. Mereka membangun cerita yang membuat Anda terlihat sebagai masalah, bukan karena Anda benar-benar bersalah, tetapi karena dengan menjadikan Anda sebagai penyebab, mereka tidak perlu menghadapi diri mereka sendiri. Dengan cara itu, mereka bisa kembali ke dalam ilusi yang nyaman tentang siapa diri mereka sebenarnya. Sebuah ilusi yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kesalahan, bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa tidak ada yang perlu diubah. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka sadari. Cermin tidak pernah diciptakan untuk menyenangkan siapapun. Cermin diciptakan untuk memantulkan kebenaran. Dan ketika seseorang menolak kebenaran terlalu lama, kehidupan pada akhirnya akan menemukan cara lain untuk menunjukkannya. Sementara itu, tugas Anda bukanlah memaksa siapapun untuk melihat pantulan mereka. Tugas Anda hanya satu, tetap menjadi cahaya yang jujur. Karena kadang-kadang, keberanian terbesar bukanlah mengubah orang lain, melainkan tetap menjadi diri Anda sendiri, di dunia yang lebih nyaman, jika Anda berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Bagian 4. Sang pemutus siklus. Namun, ada satu hal yang sejak awal luput dari perhitungan mereka. Sebuah cermin tidak akan mudah pecah ketika tangan semesta sendiri yang memegangnya. Mereka mungkin mencoba memecahkannya dengan berbagai cara. Mereka mungkin melemparkan kata-kata, tuduhan, atau bahkan penolakan. Namun jika kekuatan tertinggi yang menjaganya tetap utuh, setiap batu yang dilemparkan hanya akan memantul kembali. Inilah yang sering tidak mereka pahami tentang diri Anda. Bagi mereka, Anda mungkin hanya terlihat seperti satu anggota keluarga yang berbeda. Seseorang yang tidak mau mengikuti arus. Seseorang yang terlalu banyak bertanya. Seseorang yang menolak menerima hal-hal yang selama ini dianggap normal. Namun kebenarannya jauh lebih dalam dari itu. Anda bukan sekadar anggota keluarga yang kebetulan berada di sana. Anda ditempatkan dalam garis keturunan itu dengan sebuah tujuan. Sebuah rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh banyak orang. Dalam setiap garis keturunan, selalu ada satu jiwa yang muncul untuk membawa perubahan. Satu jiwa yang berani melihat luka yang selama ini disembunyikan. Satu jiwa yang berani mengatakan bahwa pola lama tidak bisa lagi dilanjutkan. Dan dalam cerita ini, jiwa itu adalah Anda. Anda adalah pemutus siklus. Siklus luka yang mungkin telah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama beberapa generasi. Pola-pola yang diwariskan tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Pola komunikasi yang menyakitkan. Pola hubungan yang penuh manipulasi. Pola kedamaian palsu yang sebenarnya hanya menutupi luka yang tidak pernah disembuhkan. Banyak orang sebelum Anda mungkin memilih untuk diam. Bukan karena mereka tidak melihat masalahnya, tetapi karena mereka merasa tidak punya kekuatan untuk mengubahnya. Namun Anda berbeda. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang menolak untuk tunduk pada pola itu. Sesuatu yang berkata bahwa hidup tidak seharusnya berjalan seperti ini. Bahwa hubungan tidak seharusnya dipenuhi dengan rasa takut, manipulasi, atau penyangkalan. Ketika Anda mulai mengatakan tidak pada pola-pola itu, sesuatu yang besar mulai berubah. Dan perubahan itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Karena ketika seseorang mulai menolak pola lama, ia tanpa sadar sedang memegang sebuah cermin. Cermin itu memperlihatkan kenyataan yang selama ini dihindari oleh banyak orang. Ia memperlihatkan luka yang belum disembuhkan. Ia memperlihatkan perilaku yang selama ini dibenarkan. Dan tidak semua orang siap melihat bayangan mereka sendiri. Itulah sebabnya, alih-alih menghadapi cermin itu, sebagian dari mereka memilih menyerangnya. Mereka mencoba mengecilkan Anda. Mereka mencoba membuat Anda terlihat sebagai masalah. Karena dengan begitu mereka tidak perlu menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Karena Anda menolak tunduk pada kedamaian palsu yang mereka ciptakan, mereka menjadikan Anda sebagai musuh. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, Anda hanya menolak melanjutkan siklus yang sama. Namun ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda pahami tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Semesta telah bersabar untuk waktu yang sangat lama. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama puluhan tahun, kesempatan demi kesempatan diberikan. Kesempatan untuk menyadari kesalahan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk mengubah arah. Dan dalam banyak hal, Anda sendiri adalah bagian dari kesempatan itu. Anda dikirim ke dalam kehidupan mereka sebagai contoh hidup. Sebagai gambaran tentang bagaimana hubungan yang tulus bisa terlihat. Bagaimana komunikasi yang jujur bisa terasa. Bagaimana batasan yang sehat bisa dibangun. Harapannya sederhana.
bahwa mereka akan melihatnya dan belajar darinya, bahwa mereka akan membuka hati dan memilih untuk berubah. Namun tidak semua orang siap menerima cahaya ketika ia datang. Beberapa orang memilih untuk mengeraskan hati mereka. Mereka memilih untuk mempertahankan pola lama karena pola itu terasa lebih nyaman. Dan ketika pilihan itu terus diulang, keseimbangan alam akhirnya mengambil perannya. Musim ilusi yang nyaman telah berakhir. Masa di mana semuanya bisa disembunyikan di balik kedamaian palsu sudah selesai. Waktu untuk koreksi yang lembut telah berlalu. Kini kehidupan mulai menghadirkan konsekuensi yang lebih jelas. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses penyeimbangan. Karena hukum tarik-menarik energi bukan sekadar gagasan spiritual yang indah. Ia adalah bagian dari struktur alam semesta. Setiap tindakan membawa energi. Setiap kata meninggalkan jejak. Setiap niat menciptakan getaran yang suatu hari akan kembali kepada sumbernya. Ketika mereka menggosipkan Anda, mengucilkan Anda, atau mengejek batasan yang Anda buat, mereka mungkin berpikir bahwa mereka hanya sedang melukai perasaan Anda. Namun kenyataannya lebih dalam dari itu. Mereka sedang menantang sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka sedang menyerang jiwa yang selaras dengan cahaya kesadaran. Dan cahaya seperti itu tidak pernah benar-benar bisa dipadamkan. Karena ketika seseorang berjalan selaras dengan kebenaran jiwanya, semesta sendiri yang akan berdiri